Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bizabhil udhiyah wa balagana ila hadzal yaumi min ashri dzulhijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqulis salimah, salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum bitaqwallahil mannan, al-qail fi kitabihil Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkurban atau menyembelih hewan sebagai ibadah yang kita laksanakan pada setiap Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah adalah merupakan bentuk syiar-syiar agama dan merupakan cerminan dan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Dan berkurban bukan hanya merupakan simbol tahunan, akan tetapi ia adalah bentuk ketaatan, keikhlasan, kesabaran seorang muslim dalam menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari akhir, hari kiamat. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan bahwa kesabaran, ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, dengan rela menyembelih putranya yang bernama Ismail, sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup berusaha bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fikirkan apa pendapatmu?" Dan Ismail menjawab,
Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan keteguhan hati dan iman, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya dan menggesekkan golok yang sangat tajam itu di atas tenggorokan atau leher putra kesayangannya. Namun golok yang sangat tajam itu tak mampu melukai Ismail sedikit pun. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail dengan seekor domba. Sebagaimana firman-Nya, wa fadainahu bizibhin azim. Kami tebus anak itu dengan seekor domba sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kini kita tidak diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kita, namun kita diperintahkan untuk menyembelih hewan ternak berupa onta, sapi, domba atau kambing sebagai simbol dan bukti upaya seorang hamba untuk menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban juga ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi, an Ibnu Umar qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi kulla sanah. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu melaksanakan kurban setiap tahunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan berkurban berarti kita telah membuktikan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Surah Al-Hajj ayat 37. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, karena kurban itu bukan sesajen dan Allah tidak membutuhkan darah, kulit, kuku dan daging, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, yaitu sikap dalam melawan rasa cinta terhadap harta dan sifat kikir kita. Dengan berkurban, kita diajarkan untuk senantiasa membiasakan diri kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, terutama salat dan berkurban. Sebagaimana firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang sangat banyak kepadamu, maka solatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang berkurban dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah. Bahkan balasan pahala tersebut tidak terhitung jumlahnya. Analogi yang diberikan bahwa setiap bulu dari hewan yang dikurbankan mengandung satu pahala dan kebaikan bagi orang yang berkurban. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?"
Qala sunnatu abikum Ibrahim. Bertanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kurban apa ini?" Beliau Rasul bersabda, "Ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim." Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Mereka bertanya lagi, "Lalu pada hewan tersebut kami dapat apa wahai Rasul?" Beliau Rasul bersabda, "Pada setiap bulu ada satu kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 3127. Allahu Akbar walillahil ham. Berkurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan dalam hadis an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dengan berkurban berarti pula kita telah menggembirakan kaum fakir miskin pada hari raya Idul Adha. Karena itu daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Boleh menyisihkan sebagian secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban, dengan tetap mengutamakan kaum fakir dan miskin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqirah. Maka makanlah sebagian daripada hewan kurban itu, dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 28. Dalam kepanitiaan kurban ada wujud nyata gotong royong yang menyatukan dimensi ibadah ketaatan kepada Allah dengan solidaritas sosial. Pelaksanaannya menciptakan kebersamaan, mempererat tali silaturahmi. Untuk dari itulah, marilah kita selaku muslim turut serta membantu panitia kurban, baik yang dilaksanakan di masjid atau musola dengan tulus ikhlas, dan ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Terakhir kami sampaikan bahwa berkurban merupakan implementasi dari nilai penghambaan seorang hamba, bahwa ibadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.